Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan materi dispepsia, kemudian peptic ulcer disease. Nanti kalau suara saya tidak jelas atau putus-putus, mohon diinterupsi ya, karena saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri. Jadi teman-teman harus aktif untuk memberitahu saya. Nah, apa itu dispepsia? Dispepsia itu merupakan rasa tidak nyaman yang berasal dari daerah bagian atas. Ya, jadi kalau teman-teman pernah merasakan nyeri daerah perut bagian atas atau yang namanya epigastrum, kemudian ada rasa terbakar di bagian epigastrum, kemudian rasa penuh setelah makan, kemudian ada sensasi cepat kenyang, kembung pada saluran cerna atas, mual, muntah, dan sendawa itu termasuk dispepsia. Nah, epidemiologinya ini pasien dispepsia di pelayanan kesehatan mencakup 30% dari pelayanan dokter umum dan 50% dari pelayanan dokter spesialis. Nah, di Indonesia sendiri data prevalensi dispepsia dikarenakan infeksi H. pylori ya pada pasien ulcus pepticum bervariasi dari 90 sampai 100% dan pasien pasien dispepsia fungsional sebanyak 20 sampai 40%. Nah, dispepsia fungsional itu disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain gangguan motoritas di daerah lambung sama usus 12 jari, ya. Kemudian infeksi H. pylori, kemudian asam lambung, kemudian hipersensitivitas visceral, dan faktor psikososial. Nah, di sini ada yang pertama adalah peranan gangguan motoritas gastroduodenal. Jadi, gangguan motoritas gastroduodenal terdiri dari penurunan kapasitas lambung dalam menerima makanan, kemudian inkoordinasi antroduodenal, kemudian perlambatan pengosongan lambung. Gangguan motoritas gastroduodenal merupakan salah satu mekanisme utama dalam penyakit atau patofisiologi dari dispepsia fungsional yang berkaitan dengan perasaan gas setelah makan yang dapat berupa distensi abdomen, jadi agak agak kencang ya, agak kaku perutnya, kembung dan rasa penuh. Kemudian yang kedua adalah peranan hipersensitivitas visceral. Nah, hipersensitivitas visceral ini berperan penting dalam patofisiologi dispepsia fungsional, terutama peningkatan sensitivitas saraf sensori perifer dan sentral terhadap rangsangan reseptor kimiawi dan reseptor mekanik intraluminal lambung bagian proksimal. Nah, hal ini dapat menimbulkan atau memperberat dari gejala dispepsia. Kemudian yang ketiga adalah faktor psikososial. Jadi gangguan psikososial ini merupakan salah satu faktor pencetus yang berperan dalam dispepsia fungsional. Nah, derajat beratnya gangguan psikososial sejalan dengan tingkat keparahan dispepsia. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa depresi dan ansietas itu berperan terjadinya dispepsia fungsional. Kemudian peranan asam lambung. Nah, di sini asam lambung dapat berperan dalam timbulnya keluhan dispepsia fungsional. Hal ini didasari pada efektivitas terapi antispeptorik asam dari beberapa penelitian dispepsia fungsional. Data penelitian mengenai sekresi asam lambung masih kurang dan laporan di Asia masih kontroversial. Kemudian yang kelima adalah peranan infeksi H. pylori. Prevalensi infeksi H. pylori pasien dispepsia fungsional bervariasi ya dari 39% sampai 87%. Hubungan infeksi H. pylori dengan gangguan mobilitas tidak konsisten, namun ketika penyembuhan H. pylori ternyata bisa menyembuhkan gejala-gejala infeksi dispepsia fungsional. Nah, di sini adalah diagnosa dari dispepsia.
Oke, diagnosa dispepsia. Jadi ketika dispepsia itu belum eh, diinvestigasi, maka dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi yaitu laboratorium darah lengkap, endoskopi, urea blood test untuk infeksi H. pylori, kemudian USG abdomen. Nah, di sini dari pemeriksaan ini dapat diketahui apakah dispepsianya fungsional atau organik ya. Kalau fungsional ini biasanya sindroma distres setelah makan atau sindroma nyeri epigastrum atau nyeri bagian atas. Dan kemudian bisa diketahui juga adanya dispepsia organik, apakah terjadi adanya ulkus atau tuka atau luka, kemudian adanya terjadi gastritis erosif, kemudian gastritis sedang sampai berat, atau bahkan dapat diketahui apakah pasien menderita kanker lambung atau tidak. Nah, pada praktik sehari-hari dapat ditemukan tumpang tindih ya antara dispepsia dengan ya padahal keduanya ini berbeda. Nah, diagnosa dispepsia fungsional itu mengikuti kriteria Roma 3, terjadinya salah satu atau lebih dari gejala. Yang pertama adalah nyeri bagian epigastrum, jadi perut bagian atas, kemudian rasa terbakar di epigastrum, kemudian rasa penuh atau tidak nyaman setelah makan, kemudian rasa cepat kenyang. Nah, di sini ada gejala alarm simptom, ada gejala yang harus segera ditangani. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Kemudian yang kedua adalah disfagia progresif. Disfagia ini adalah ketidakmampuan atau kesulitan untuk menelan. Kemudian muntah yang berulang atau persisten. Kemudian pendarahan di saluran cerna, jadinya anemia, demam, kemudian adanya massa di daerah abdomen atas, kemudian ada riwayat keluarga kanker lambung, kemudian dispepsia awitan baru pada pasien di atas 45 tahun. Nah, ini adalah merupakan alarm simptom yang dimana ketika terjadi gejala ini harus segera ditangani oleh tenaga medis. Nah, di sini guideline teman-teman yang bisa teman-teman pakai, yang pertama yang di Dibiro, kalian bisa menggunakan guideline dari PGI, Kumpulan Gastroenterologi Indonesia, di kelompok studi Helicobacter pylori Indonesia. Kemudian bisa memakai ACG, American College Gastroenterology. Ya, di sini ada manajemen of dyspepsia. Teman-teman tinggal ketik ya, ketik nanti akan keluar ya ACG and CAG Clinical Guideline Management of Dyspepsia. Nah, dari dua guideline ini, dyspepsia ini ada 4 ya. Dyspepsia belum diinvestigasi, dyspepsia telah diinvestigasi, kemudian dyspepsia organik, kemudian dyspepsia fungsional. Nah, dispepsia belum diinvestigasi, ini strategi tata laksana optimal pada fase ini adalah memberikan terapi empiris ya. Jadi kalau belum di endoskopi, belum dites laboratorium, jadi berikan terapi empiris selama 1 sampai 4 minggu sebelum hasil investigasi awal itu keluar, yaitu pemeriksaan adanya infeksi H. pylori. Nah, untuk daerah dan etnis tertentu serta pasien dengan faktor resiko tinggi, pemeriksaan H. pylori harus dilakukan lebih awal. Kemudian dispepsia yang telah diinvestigasi, jadi pasien-pasien dispepsia dengan tanda bahaya tidak diberikan terapi empirik melainkan harus dilakukan investigasi terlebih dahulu dengan endoskopi dengan atau tanpa pemeriksaan histopatologi sebelum ditangani sebagai dispepsia fungsional. Kemudian dispepsia organik. Nah, dispepsia organik ini apabila ditemukan adanya kerusakan mukosa atau lesi mukosa sesuai hasil endoskopi. Terapi dilakukan berdasarkan kelainan yang ditemukan. Kelainan yang termasuk dalam kelompok dispepsia organik antara lain gastritis hemoragik, duodenitis, ulkus gaster, kemudian ulkus duodenum, atau proses keganasan. Nah, pada ulkus peptikum yaitu di ulkus lambung, jadi ulkus terjadinya di lambung, kemudian ulkus di 12 jari, obat yang diberikan antara lain kombinasi PPI, misalnya rabeprazol atau lansoprazol dengan mukoprotektor. Ya, misalnya rebapimid.
Kemudian dispepsia fungsional. Nah, apabila setelah diinvestigasi dilakukan tidak adanya kerusakan mukosa, ternyata setelah di endoskopi ternyata eh, mukosanya baik-baik saja, tidak ada kerusakan. Nah, terapi dapat diberikan sesuai dengan gangguan fungsional yang ada. Penggunaan prokinetik seperti metoclopramid, domperidone, cisalpid itu bisa memperbaiki gejala pada beberapa pasien dengan dispepsia fungsional yang terkait dengan perlambatan pengosongan lambung sebagai salah satu penyebab dari dispepsia fungsional. Kemudian bisa juga digunakan obat-obatan antidepresan, kemudian anti kecemasan atau anxiolytic pada pasien dispepsia fungsional masih terbatas ya. Namun pada studi pada Jepang baru-baru ini menunjukkan bahwa gejala yang signifikan pada pasien dispepsia fungsional yang mendapatkan 5-HT1 dibanding placebo menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan placebo. Nah, ini kalau menurut Koda Gimbel di sini jika terjadi gejala dispepsia, di sini ada akut, ada kronik ya. Kalau akut maka ini dilihat karena apa? Apakah terkait dengan makanan, minuman, apakah obat. Nah, manajemennya ya kalau dikarenakan adanya makanan, minuman, maka avoid ya, hindari makanan dan minuman yang menjadi penyebab. Kalau misalnya dikarenakan obat, maka obatnya misalnya NSAID. Nah, hentikan penggunaan NSAID. Kemudian bisa juga karena misalnya karena merokok, maka hentikan merokok. Kalau misalnya karena stres, minimize stresnya. Kemudian bisa dibantu dengan obat-obatan seperti antasida 2-RA atau DBI. Kemudian kalau dispepsianya terjadi kronis, jadi bulan-bulan ya, tidak terjadi tiba-tiba. Kalau terjadi kronis maka terdiri dari dua ya, yang tidak terinvestigasi, yang terinvestigasi. Ya, yang tidak terinvestigasi itu tidak ada pemeriksaan. Ya, tidak ada pemeriksaan, dilihat ya. Kalau umurnya lebih dari eh, 55 maka dilakukan endoskopi. Kalau umurnya kurang dari 55 ya tidak ada alarm simptom, maka dilihat di daerah tersebut prevalensi dari H. pylorinya itu tinggi atau tidak. Kalau misalnya prevalensi H. pylori, infeksi H. pylorinya itu tinggi, ya lebih dari 10% di kawasan tersebut, maka diuji atau dites H. pylori. Nah, kalau positif, maka ya treatment pengobatan seperti layaknya untuk pengobatan H. pylori. Kalau gagal, maka eh, pertimbangkan untuk lakukan endoskopi. Nah, kalau misalnya prevalensi H. pylorinya rendah, maka bisa menggunakan terapi PPI selama 4 minggu. Nah, kalau gagal selama 4 minggu, maka dites menggunakan H. pylori. Kalau gagal, ya pertimbangkan menggunakan pemeriksaan endoskopi. Nah, ini yang untuk uninvestigated. Jadi kalau untuk yang telah diendoskopi atau telah diinvestigasi, nanti akan muncul ya dispepsia fungsional atau dispepsia organik ya. Kalau fungsional itu berarti tidak ada ulcer, tidak ada tuka, tidak ada lesi di mukosa lambung atau 12 usus 12 hari. Jadi, nah maka kalau fungsional dites dulu H. pylorinya apakah positif atau tidak. Kalau positif, treatment memakai H. pylori. Kalau negatif, nah evaluasi kembali gejalanya. Ya, kemudian pertimbangkan dari sumber nyeri dari perutnya, apakah dari pankreasnya, usus besar, kemudian apakah pasiennya punya perlambatan pengosongan lambung, apakah punya IBS, irritable bowel syndrome, kemudian apakah pasiennya punya gejala psikologi, ya apakah punya stres psikologi. Nah, itu untuk fungsional. Nah, kalau ternyata setelah diendoskopi itu muncul yang namanya lesi, atau luka atau tuka atau kerusakan mukosa, diketahui
misalnya peptic ulcer disease, GERD, malignancy, maka terapi sesuai dengan penyebab luka tersebut. Kalau peptic ulcer disease ya treatment as peptic ulcer disease, kalau uh, itu GERD ya treatment as GERD, kalau malignancy ya treatment as malignancy. Oke, ini menurut ACG ya, American College Gastroenterology. Nah, pada pasien dispepsia dewasa, di sini juga terbagi sebagai umur ya, kurang dari 60 tahun. Kalau yang tadi kan kurang dari 55 ya. Kurang dari 50 tahun dan lebih dari 60 tahun. Jadi kalau pasien dengan lebih dari 60 tahun ini pertimbangkan endoskopi. Ya, diketahui nanti apakah normal atau terjadi dispepsia organik. Kemudian kalau kurang dari 60 tahun, maka dites dulu H. pylori-nya. Kalau H. pylori-nya positif, maka treatmentnya yang fokusnya ke eradikasi atau penyembuhan dari H. pylori. Kalau ternyata negatif H. pylori-nya, maka berikan PPI. Nah, kalau PPI ini no respon, maka bisa menggunakan tricyclic, obat-obat antidepresan, atau obat-obat prokinetik seperti domperidone atau metoclopramid. Nah, kalau no respon, maka pertimbangkan terapi psikologi atau psikoterapi. Oke, sama ya. Ini dispepsia fungsional. Kalau misalnya H. pylori-nya negatif, PPI, PPI tidak merespon, TCA, obat anti depresan. Kalau no respon, prokinetik. Kalau no respon, maka terapi psikoterapi. Kalau misalnya H. pylori-nya positif, maka eh, apa pemeriksaan penyembuhan atau eradikasi H. pylori. Nah, ini kalau menurut PGI ya. Oke. Menurut PGI, di sini algoritma tata laksana dispepsia di berbagai tingkat layanan kesehatan. Ya, jadi dispepsia belum diinvestigasi selama 3 bulan atau lebih, dilihat ada alarm simptom atau tidak. Ya, nah anak selama anamnesis di sini singkirkan penyebab dispepsia organik, misalnya obat-obatan ya. Jadi di sini ada alarm simptom atau tidak. Kalau iya, dirujuk ya untuk endoskopi. Endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, kalau tidak, ya terapi empiris menggunakan PPI ya tadi ya, apakah terjadi respon setelah 2 minggu? Kalau iya terjadi respon, lanjutkan terapi. Kalau tidak, rujuk endoskopi. Nah, kemudian kalau diketahui di sini, diketahui ya dari endoskopi ini bisa menjelaskan apakah pasien itu mengalami dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Ya, kalau yang organik itu ada kerusakan mukosa, kalau fungsional tidak ada. Kalau diketahui dispepsia fungsional, maka pasien disarankan untuk modifikasi diet ya. Terus kemudian dilihat gejala predominannya. Kalau gejala predominannya adalah nyeri, rasa terbakar bagian epigastrum, bisa menggunakan PPI dengan atau tanpa prokinetik, bisa menggunakan sitoprotektor atau PPI down regulation. Lihat responnya setelah 4 atau 8 minggu. Ya. Kemudian kalau gejala predominannya rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, mual atau muntah atau bersendawa, maka gunakan prokinetik dengan atau tanpa PPI. Jadi kalau dengan gejala ini utamanya adalah prokinetik. Nah, lihat respon setelah 4 minggu atau 8 minggu. Ya, kalau misalnya ada respon, coba antidepresan atau anxiolytik, coba terapi herbal. Kalau tidak ada respon, maka rujuk ke spesialis. Kalau misalnya responnya bagus, ya hentikan atau terapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau
ini tidak merespon, ya switch ke obat antidepresan, obat anxiolytik atau obat terapi herbal. Kemudian kalau tidak ada respon, rujuk ke spesialis. Kalau sudah ada responnya bagus, maka coba hentikan atau terapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita bahas mengenai dispepsia organik, fokus ke peptic ulcer disease. Jadi peptic ulcer disease ini adanya ulcer atau tuka di daerah lambung atau usus 12 jari. Nah, penyebabnya ini banyak ya. Yang pertama adalah infeksi H. pylori, kemudian encephalitis, kemudian Zollinger-Ellison syndrome, kemudian viral infection, contohnya adalah cytomegalovirus, kemudian radiasi, kemoterapi, atau stress related mucosal damage ya, atau SRMD. Ini terjadi pada pasien posisi di ICU. Ya, sebenarnya pasiennya tidak ada masalah dengan lambungnya karena dia ada stres terhadap penyakit lain, maka dampaknya ke mukosa lambung yang menyebabkan stress related mucosal damage. Kemudian faktor resikonya. Faktor resiko yang dapat meningkatkan risiko peptic ulcers itu yang pertama adalah alkohol intake ya, jadi mungkin konsumsi alkohol. Yang kedua adalah smoking atau merokok. Yang ketiga adalah psychological stress. Kemudian yang ketiga adalah kortikosteroid. Nah, sebenarnya kortikosteroid sendiri ini tidak bisa meningkatkan kejadian ulcer atau tuka. Namun, ulcer ini resikonya akan 2 kali lipat lebih tinggi apabila kortikosteroid ini digunakan bersamaan dengan NSAID. Kemudian faktor resiko lainnya adalah chronic disease seperti gagal ginjal kronik, sirosis, pankreatitis, kemudian obstructive pulmonary disease, Crohn disease. Nah, ini bisa menyebabkan dari salah satu faktor resiko dari peptic ulcer disease. Kemudian makanan seperti kopi, teh, cola, bir, susu, spices ini juga dapat menyebabkan dispepsia, tapi tidak dapat meningkatkan resiko, tidak bisa meningkatkan resiko dari peptic ulcer disease. Yang pertama, penyebab pertama adalah H. pylori. Nah, H. pylori ini biasanya tertular dalam beberapa tahun pertama kehidupan dan cenderung menetap tanpa batas waktu kecuali jika diobati. Nah, infeksi biasanya berada di lambung dan ditularkan melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi tinja. Organisme ini menyebabkan gastritis pada semua individu yang terinfeksi, tapi kurang dari 10% yang memang benar-benar berkembang menjadi gejala peptic ulcer disease atau terjadinya tuka atau luka. Yang kedua adalah NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Nah, konsumsi NSAID ini secara kronis atau secara lama ya menyebabkan mual dan dispepsia pada hampir separuh pasien. Nah, ulkus peptik terjadi pada hingga 30% pengguna NSAID kronis termasuk aspirin. Dengan pendarahan atau perforasi GA terjadi pada 1,5% yang mengalami tuka. Kemudian stress related mucosal damage SMRD ini terjadi paling sering pada pasien yang sakit kritis karena kerusakan mukosa yang disebabkan oleh iskemia mukosa lambung dan asam intraluminal. Jadi ini terkait dengan pasien-pasien yang kritis ya yang ada di ICU. Kenapa kok bisa terjadi kerusakan mukosa? Karena aliran darah ke lambung itu biasanya kurang ya. Misalnya pada sepsis, kegagalan organ, kemudian penggunaan ventilator dalam jangka waktu lama, thermal injury, pembedahan. Nah, ini kan terjadi yang namanya stres ya, stres terkait dengan kerusakan mukosa. Nah, pada pasien dengan kondisi ini walaupun lambungnya tuh tidak ada riwayat penyakit lambung, maka bisa diberikan obat-obat untuk mencegah dari kerusakan mukosa lambung. Nah, biasanya ini ke keadaan sepsis dan lain-lain ini bisa menyebabkan yang namanya tuka atau luka atau ulkus yang biasanya hanya di permukaan
Tapi SLMB ini juga dapat menembus ke dalam submukosa yang menyebabkan pendarahan gastrointestinal yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome atau ZES ini disebabkan oleh tumor penghasil gastrin yang disebut gastrinoma. Nah, hipersekresi asam lambung yang dihasilkan menyebabkan diare malabsorpsi ya. Nah, ini bisul atau lupus itu cenderung banyak dan berisiko tinggi mengalami perforasi dan pendarahan. Nah, treatment itu biasanya pembedahan ya, resection, eh, bila memungkinkan terapi PPI dengan dosis tinggi. Jadi ulkus ini kalau tidak ditangani atau dibiarkan itu akan menyebabkan perforasi ya. Lama-lama luka itu akan bolong ya. Perforasi kemudian terjadi pendarahan itu ya, itulah yang bisa mengancam jiwa. Nah, pertanyaannya kok bisa terjadi ulkus? Ya, pembentukan ulkus di saluran GI disebabkan oleh gangguan homeostatis, gangguan kesetimbangan antara faktor-faktor yang memecah makanan, misalnya asam lambung, pepsin, dan faktor-faktor yang meningkatkan pertahanan atau perbaikan mukosa, misalnya bikarbonat, sekresi lendir, dan prostaglandin. Jadi logikanya, walaupun asam lambung kita tuh pH-nya 1 dan itu ada enzim-enzim degradasi makanan, itu juga kan sifatnya iritatif ya. Kenapa kok lambung kita itu baik-baik saja? Itu karena ada faktor-faktor yang meningkatkan pertahanan perbaikan mukosa. Nah, jadi lambung kita dilindungi, mukosanya dilindungi oleh yang namanya bikarbonat, sekresi lendir, dan prostaglandin. Nah, kalau perlindungan ini rusak ya atau terganggu, maka lambung jika terkena asam lambung dan pepsin ini akan terbentuk yang namanya luka atau tuka. Nah, ini contoh terjadinya tuka atau lambung ya di daerah lambung ya di gastrik, maka disebut dengan gastric ulcer. Ya, disebut dengan gastric ulcer. Jadi luka di bagian lambung. Nah, ini kalau luka dibiarkan terus-menerus, maka lambungnya bisa bolong. Kalau bolong terjadi perforasi, pendarahan hebat. Nah, kita pelajari dulu patofisiologi dari asam lambung dan pepsin. Oke, patofisiologi. Patofisiologi asam lambung dari pepsin. Nah, asam klorida dan pepsin itu zat utama yang bisa menyebabkan kerusakan mukosa lambung pada peptic ulcer disease. Jadi ada 3 rangsangan berbeda seperti histamin, asetilkolin, gastrin itu yang menyebabkan sekresi keluarnya asam atau sekresi asam. Jadi asam lambung itu
kan dikeluarkan ya dalam dua fase atau dua stage ya. Yang pertama adalah saat basal atau saat kita nggak ada makanan atau saat puasa. Jadi ketika puasa ini asam lambung tetap dikeluarkan dan itu disebut dengan asam lambung basal. Dan keluarnya asam lambung ini mengikuti siklus sikardian ya, yang dimodulasi oleh efek asetilkolin dan histamin pada sel parietal. Yang kedua, asam lambung ini maksimal dikeluarkan ketika merespon adanya makanan. Jadi ketika teman-teman makan, maka asam lambung itu dikeluarkan secara maksimal. Makanan ini dapat meningkatkan sekresi lambung dengan dua cara. Yang pertama adalah stimulasi saraf vagus sebagai respon terhadap penglihatan, penciuman, atau rasa. Jadi teman-teman walaupun nggak makan, cukup melihat makanan yang menggugah selera atau mencium makanan yang menggugah selera, itu sudah menstimulasi keluarnya asam lambung. Kemudian distensi lambung. Jadi ketika lambungnya penuh, nah itu meningkatkan sekresi dari asam lambung. Kemudian pepsinogen. Nah, selain yang merusak mukosa itu asam lambung dan juga pepsinogen. Nah, pepsinogen itu dikeluarkan, dirilis dari chief cell ya ke dalam badan lambung dan berubah menjadi lingkungan yang asam. Nah, pepsin ini memecah protein ya. Aktivitas pemecahan ini atau protein inilah yang bisa mempengaruhi dari pembentukan ulcer. Yang kedua, patofisiologi mengenai defense and repair, mucosal defense and repair. Jadi tadi yang merusak, ini yang melindungi, ya. Jadi mucosa defense and repairs. Nah, beberapa proses normal yang mencegah kerusakan mukosa dan pembentukan ulkus selanjutnya disebut dengan mucosal defense and repairs. Salah satunya adalah buffering dari lendir atau fosfolipid bikarbonat yang melindungi epitel lambung dari asam lambung. Hal ini memungkinkan lingkungan asam dari lumen lambung tetap pada pH mendekati netral dan pada lapisan epitel. Nah, prostaglandin ini menghambat sekresi asam lambung dan melindungi mukosa lambung dengan merangsang produksi lendir bikarbonat dan fosfolipid. Nah, prostaglandin ini meningkatkan aliran darah ke mukosa dan merangsang regenerasi sel epitel. Nah, terjadinya kerusakan pada sistem pertahanan mukosa adalah mekanisme utama yang digunakan infeksi H. pylori dan NSAID untuk menyebabkan tukak lambung. Nah, NSAID sendiri karena dia mencegah pembentukan prostaglandin, maka akhirnya mukosa dari eh, lambung ini jadi tidak terlindungi oleh prostaglandin. Kemudian Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini adalah batang gram negatif ditemukan di epitel lambung. Nah, flagella ini memberikan motilitas dan memungkinkan organisme untuk menembus penghalang gel mukosa dan menginfeksi sel epitel. Nah, organisme ini bertahan dalam lingkungan asam lambung dengan memproduksi urease. Kemudian enzim ini menghidrolisis urea dalam cairan lambung menjadi karbon dioksida dan amonia. H. pylori ini dapat menyebabkan cedera mukosa gastroduodenal melalui kerusakan mukosa langsung, kemudian perubahan respon inflamasi host, kemudian hiperkalsinemia pada peningkatan sekresi asam. Kemudian non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID. Ya, NSAID ini juga menjadi penyebab kerusakan mukosa lambung dengan dua mekanisme. Yang pertama adalah iritasi langsung pada epitel mukosa lambung. Ya, karena apa? Karena NSAID ini adalah weak acid ya. Asam lemah yang menjadi iritan langsung yang berkontribusi pada gastritis yang diinduksi oleh NSAID. Namun, memainkan peranan kecil dalam pembentukan peptide oxidasis yang diinduksi oleh NSAID. Jadi yang menjadi penyebab utama dari tukak dari NSAID ini adalah penghambatan sistemik oleh NSAID tersebut. Jadi yang menghambat pembentukan prostaglandin di mukosa endogen.
Inilah jadi penyebab utama dari NSAID yang menyebabkan peptic ulcer disease. Nah, penghambatan produksi prostaglandin oleh NSAID ini dengan memblokir enzim siklooksidinase COX-2 menghasilkan efek analgesik dan antiinflamasi yang menguntungkan. Namun, NSAID juga memblokir enzim COX-1 yang menghasilkan prostaglandin yang memberikan perlindungan gastroproteksi. Ya, NSAID ini diberikan secara parenteral, misalnya ketorolak, dan secara rektal, indomethacin memiliki kejadian peptic ulcer disease yang mirip dengan NSAID yang oral. Ya. NSAID topikal, misalnya diclofenac, tidak mungkin menyebabkan peptic ulcer disease karena konsentrasi serum yang dicapai sangat rendah. Kemudian efek antiplatelet dari NSAID dapat memperburuk komplikasi dari perdarahan yang sudah ada yang berhubungan dengan peptic ulcer disease. Oke, dispepsia ini upper abdominal discomfort ya. Jadi ketidaknyamanan perut pada perut bagian atas itu ditemukan 10% sampai 40% pada populasi umum. Dan peptic ulcer disease-nya itu ditemukan 5 sampai 15% dari pasien dengan dispepsia. Ya, jadi paham ya hubungannya antara dispepsia dan peptic ulcer disease. Jadi di dispepsia itu belum tentu terjadi ulcer ya, tapi peptic ulcer disease itu pasti diikuti dengan rasa gejala dispepsia. Nah, peptic ulcer disease ini ada yang tidak komplikasi, ada yang komplikasi ya. Yang tidak komplikasi atau uncomplicated ini biasanya nyerinya ringan di bagian epigastrik, tapi yang komplikasi ini terjadi pendarahan GI, obstruksi, kemudian bolong atau perforasi, terjadinya melena atau hematoemesis. Melena ini adalah HB dengan warna hitaman, hematoemesis ini adalah muntah darah ya, atau hematoemesis. Hingga 20% pasien yang mengalami pendarahan terkait peptic ulcer tidak memiliki gejala sebelumnya. Obstruksi. Oke, sebentar ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Obstruksi atau penyembuatan saluran keluar lambung biasanya disebabkan oleh peradangan atau pembentukan bekas luka yang berhubungan dengan ulkus. Nah, gejala dari peptic ulcer disease di sini adalah dispepsia dan nyeri epigastrik ringan yang dapat digambarkan dengan karakteristik terbakar, nyeri menggerogoti, ya, atau nyeri epigastrik dengan duodenal ulkus. Jadi kalau lukanya jadi 12 usus 12 jari itu biasanya terjadi 1 hingga 3 jam setelah makan atau pada malam hari dan sering hilang dengan makanan. Tapi kalau ulkusnya ada di gester atau di lambung, nyerinya itu sering diperburuk oleh makanan. Nah, tingkat keparahan nyeri sering berfluktuasi dan sifatnya dapat bervariasi dari tumpul hingga tajam. Nah, penderita mungkin juga mengeluhkan heartburn, sendawa, kembung, mual, atau muntah. Nah, heartburn, sendawa, kembung inilah yang jadi overlapping ya. Apakah pasien itu dispepsia atau pasien itu heartburn? Pasien itu GERD, sorry, GERD. Kemudian gejalanya ini penurunan berat badan, mungkin berhubungan dengan mual muntah,
Kemudian komplikasi such as bleeding, perforation, bolong ya, atau obstruksi. Jadi obstruksi uh, bisa terjadi ya. Kemudian alarm finding. Nah ini hati-hati untuk gejala termasuk riwayat keluarga kanker lambung ya, keganasan di bagian atas, penurunan berat badan yang tidak terplanning, kemudian pendarahan GI yang jelas, anemia defisien besi, disfagia, odinofagia progresif, rasa kenyang dini, muntah terus menerus, masa yang teraba atau limfadepati. Nah kalau sudah ditemukan gejala ini, maka langsung ditangani pihak tenaga medis ya, jangan ditunda. Diagnosanya di sini bisa menggunakan radiologik ya seperti USG, endoskopik ya, endoskopik baik invasif maupun endoskopik ini sifatnya invasif ya, harus dimasukkan kameranya ke dalam lambung. Kemudian ekspensif mahal ya, endoskopik ini tidak tersedia di vaskes pertama, jadi di rumah sakit rujukan biasanya. Kemudian non endoscopic testing yaitu menggunakan tes untuk H. pylori masuk urea bird test, serologi testing, dan stool antigen assay. Jadi fesesnya diambil apakah ada antigen atau tidak. Nah ini perbandingan dari metode diagnosa dari infeksi H. pylori ya, bisa pakai rapid urea test, histologi, kemudian ada kultur. PCR tanpa endoskopi, ELISA, urea bird test, kemudian antigen feses, serologi fingerstick, kemudian antibodi di urin. Nah, gold standar atau gold diagnosis standar di sini adalah urea bird test. Oke, kita menuju ke treatmentnya. Treatment dari peptic ulcer disease. Ini tujuannya untuk menyembuhkan gejala, menurunkan dan dari sekresi asam lambung, kemudian membantu menyembuhkan dari ulkusnya, mencegah kekambuhan atau ke komplikasi dari ulkus yang sudah terjadi. Kemudian untuk peptic ulcer disease yang dikarenakan infeksi H. pylori, ini utamanya adalah untuk mengeradikasi atau membasmi dari infeksi H. pylori. Oke, terapi non farmakologi. Nah, hindari risk factor-nya. Jadi, hindari risk factor-nya. Jadi, pasien dengan peptic ulcer disease harus hindari exposure faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperparah dari gejala. Misalnya, rokok, psychological stress, kemudian alkohol, kemudian penggunaan NSAID dalam jangka waktu lama. Nah, pasien yang menggunakan NSAID, paksanya menggunakan NSAID, misalnya pada pasien dengan rheumatoid arthritis harus menggunakan PPI atau misoprostol sebagai profilaksis atau pencegahan terjadinya ulkus. Kemudian intervensi pembedahan ini biasanya digunakan untuk peptic ulcer disease yang sudah komplikasi, misalnya terjadi pendarahan, obstruksi, ya. Kemudian pembedahan ini digunakan pada peptic ulcer yang refraktori atau sering kambuh atau tidak bisa sembuh menggunakan treatment standar ya. Treatment standar selama 8 sampai 12 minggu. Nah, ini oke. Terapi ini guideline-nya menurut Dipiro ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Pasien dengan gejala ulcer-like symptom ya, dilihat pasien ada alarm simptom atau tidak. Kalau ada alarm simptom langsung dipertimbangkan untuk endoskopi. Kalau tidak ada alarm simptom, ditanya apakah pasien mengkonsumsi NSAID atau tidak.
Kalau mengkonsumsi NSAID, ya stop NSAID-nya. Ya, kalau pas stop NSAID, eh, gejalanya membaik atau tidak? Ya, ini gejalanya, simptomnya Riso membaik atau tidak? Kalau gejalanya membaik, berarti nggak perlu treatment lagi. Tapi kalau gejalanya tetap ya masih ada, mulai pengobatan H2RA atau PPI. Kemudian kalau gejalanya resolve, ya membaik, ya lanjutkan pengobatannya. Kalau mau gejalanya tetap, ya artinya harus endoskopi. Nah, kalau misalnya pasiennya ternyata nggak pakai NSAID, ditanya apakah sebelumnya memang sudah pernah menderita riwayat H. pylori atau tidak. Kalau menderita H. pylori, ya maka endoskopi dulu untuk mengasesmen status ulcernya. Kalau tidak, harus perform serologinya, ya apakah dia memang negatif atau positif dari peptic ulcer, dari H. pylorinya. Kalau negatif maka langsung diobati dengan H2R atau PPI. Kalau positif H. pylori, maka diobati dengan regimen eradikasi H. pylori. Nanti dilihat gejalanya membaik atau tidak, ya begitu. Kalau masih persisten, maka di endoskopi, ya. Oke, farmakologinya kita lanjutkan minggu depan, ya. Kita minggu depan, eh, kalau setelah liburan atau nanti saya bisa beri videonya. eh, Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Berarti hari ini tidak ada post-test? Tidak ada. Setelah Oh, materi selesai baru ada tes. Mungkin prosesnya digabung sama GERD, ya. baik, Ada yang Ibu. tanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.